tentang sekolah prolegal LBH. Niko, sudah? Hah? Tes 1 2 3. Satu dua tiga. Suaranya kentara tidak? Oke, sip. Memang harus lambat. Sudah toh? Sudah terekam. Oke, selamat sore buat semuanya, baik yang hadir di sini maupun yang sedang mengikuti konferensi pers melalui Facebook, live streaming Facebook LBH. Pada sore hari ini kami akan melakukan konferensi pers tentang mengungkap fakta pendekatan represif terhadap aksi damai penolakan KTT G20 di depan Gapura Uncen Jayapura. Nah, dalam konferensi pers ini pada prinsipnya kami akan meminta kepada beberapa pengurus aksi demonstrasi maupun juga beberapa masa aksi yang hadir dalam aksi penolakan KTT G20 yang mengalami beberapa tindakan-tindakan yang terjadi di lapangan, baik tindakan kekerasan maupun juga ketika mereka mengantarkan surat pemberitahuan ke pihak yang berwenang, dalam hal ini kepolisian Polresta Jayapura, serta beberapa fakta tentang penyerahan diri yang dilakukan oleh 7 orang mahasiswa yang kemudian dalam perkembangannya ditetapkan menjadi tersangka, khususnya bagi 2 orang. Ini yang akan kami jelaskan pada konferensi pers ini. Selain dari itu juga kami akan menjelaskan apa sih sebenarnya aturan yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengawal aksi demonstrasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, serta peraturan-peraturan internal kepolisian berkaitan dengan implementasi standar dan pokok hak asasi manusia dalam tugas-tugas kepolisian sebagaimana diatur pada Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009. Selain itu juga berkaitan dengan hal-hal administrasi yang wajib dilakukan oleh pejabat publik, dalam hal ini juga oleh aparat penegak hukum, khususnya pihak kepolisian. Nah, untuk mempersingkat waktu, selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada salah satu pengurus aksi penolakan KTT G20 di Uncen untuk menjelaskan apa saja yang sudah dilakukan oleh mereka dan peristiwa apa yang kemudian mereka alami pada saat aksi. Selanjutnya silakan. Iya, baik, terima kasih. Bersama saya, nama saya Namun Bayage sebagai Wakorlap 2. Baik, perjalanan kami yang terjadi di bentrokan di waktu itu kita aksi penolakan KTT G20 tanggal 13 kita bentuk Korlap umum sebagai Korlap umum Gerson Pikai, Wakorlap Alpa Gisage, Kamus Bayage, Namun Bayage, itu Wakorlap umum. Tanggal 14
tanggal 14 kemarin surat pemberitahuan kita hantar ke Polresta Jayapura. Itu kita hantar beberapa BEM USTJ, MPM Uncen, terus beberapa teman-teman kita hantar di sana. Kita hantar, mereka katakan bahwa atasan kita sudah keluar, jadi nanti surat pemberitahuan ini nanti titip di pos ini. Sehingga kami titip di pos, nama-nama yang terima itu Bunci sama Kevin. Selesai itu mereka terima jam 5:45 sekitaran itu mereka terima surat pemberitahuan yang kami masukkan. Selesai itu kita pulang. Tanggal 16 kemarin kita melakukan aksi berlangsung. Titik poin yang kami sudah korlap yang kami sudah bentuk setiap titik itu kita kumpul jam 8.00 itu kita serentak masuk menolakkan KTT G20. Maka itu dari korlap umum yang kami bentuk negosiasi ke teman-teman pihak keamanan, terus itu mereka sedang berlangsung, mereka nego dengan pihak keamanan, terus aksi-aksi yang titik-titik poin yang kami sudah kasih kepercayaan itu mereka sudah lakukan, tapi mereka tidak inginkan untuk masuk ke jalan raya. Itu mereka kasih putuskan bahwa tidak boleh masuk ke dalam raya, tapi aksinya itu di titik-titik poin yang kami sudah kasih putuskan itu dari keamanan sudah ketegaskan. Terus kita juga sudah bilang ke negosiasi bahwa nanti kita punya aspirasi ini tidak boleh menyampaikan di sini, tapi aspirasi kita harus ke kantor DPRD. Kita bilang begitu, maka mereka katakan bahwa tidak izinkan untuk jalan ke sana, yang jalan layak itu hanya 20 orang saja. Begitu. Terus sekitar jam 12:45 sekitaran itu teman-teman dari titik kumpul dari P3 mereka turun. Disitulah jadi bentrokan karena teman dari keamanan semua yang lain karena kecapean duduk. Di situ ada kecolongan, sudah ada kekurangan di situ. Maka teman-teman langsung masuk ke jalan raya. Terus kita masa aksi juga ikut masuk ke jalan raya. Tapi mereka kasih air mata, terus air juga itu dari mereka di luar. Terus lempar batu lagi, bawa parang lagi dari mereka. Dari situ mereka pancing situasi, masa aksi lempar batu. Disitulah jadi bentrokan. Dari sampai sekitar jam 1:35 di situ sudah berhenti. Terus kita sudah pengunduran diri ke asrama di Aspan. Terus kita sudah baca segmen dan di situ terus teman-teman yang sudah dapat tangkap itu 7 orang. Yang dapat pukul itu 23 orang. Terus yang dapat pukul dan teman-teman yang dapat tangkap itu saya tidak bisa baca mereka punya nama-nama, tapi semua jumlah yang saya bacakan. Terus teman-teman 5 orang itu sudah, teman-teman 7 orang itu yang selain dari 7 orang itu 2 orang itu sudah keluar, 5 orang. 2 orang itu masih ada di Polsek karena mereka tersangka bahwa korlap umum. Itu kronologis yang terjadi di lapangan. Jadi pernyataan yang kami dari korlap umum menyampaikan bahwa teman-teman kami yang ada di tahanan Kerson PKI dengan Kamus Bayage itu segera bebaskan tanpa syarat. Mungkin dari saya begitu, ada tambahan dari teman-teman saya kasih kesempatan langsung. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Ngalo Murab Mabin, saya sekretaris umum. Dalam aksi ini kami MPM Munjen juga terlibat dalam aksi. Yang tadi kami beri tugas untuk jadi Wakorlap sudah menjelaskan kronologi keseluruhannya. Di sini harapan kami itu Saudara Kapolresta Jayapura, Kakak Victor Makbon, kalau memang teman-teman kami tidak terbukti bersalah, segera bebaskan dalam waktu dekat.
Mungkin harapan kami seperti itu. Saya kembalikan kesempatan lagi kepada pemandu. Oke, itu tadi kronologi awal, mulai dari mereka memberikan pemberitahuan hingga lanjut pada saat aksi dan kemudian terjadi bentrok, dan siapa kemudian yang memulai bentrok sudah tadi dijelaskan. Kemudian harapan mereka untuk minta agar dua teman mereka kalau tidak terbukti tolong untuk dibebaskan. Nah, selanjutnya kami juga akan berikan kesempatan kepada 1 dari 7 orang yang menyerahkan diri untuk menjelaskan apa maksud dari mereka menyerahkan diri, apa yang kemudian mereka alami, dan selanjutnya pada saat dibawa ke kantor polisi apa saja yang mereka alami, dan selanjutnya bagaimana cerita sehingga mereka bisa dipisahkan ya, yang 5 dipulangkan kemudian 2 bisa diteruskan. Selanjutnya saya berikan kesempatan, silakan menyampaikan dan juga menyebutkan namanya. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Nama saya Yabet Degei. Dalam aksi yang dilakukan tanggal 13, saya ditugaskan sebagai negosiator umum. Mungkin saya akan cerita bagaimana mulainya bentrok sampai kita diangkut ke Polsek AB. Awalnya teman-teman masa aksi dari Perumnas 3 yang dibubarkan, setelah dibubarkan dari Perumnas 3 ingin gabungkan diri ke tempat titik Korlap AB. Setelah itu datangnya dari belakang langsung masuk sama-sama massa. Akhirnya dari situ keamanan terpecah. Setelah itu kita sebagian massa yang ada di situ langsung keluar untuk kuasai badan jalan. Sampai di luar itu dari situ mulai terjadi represif. Kami dibubarkan menggunakan kayu, terus balok, batu. Terus dari situ sementara kami ada di luar, itu teman-teman yang sedang duduk di titik Uncen bawah ini dibubarkan menggunakan water cannon. Setelah itu kami yang dari luar langsung lari masuk ke dalam juga. Dari dalam, dari situlah terjadi pelemparan batu. Akhirnya massa juga tidak terima dengan sikap polisi yang membubarkan massa dengan represif. Akhirnya massa tidak terima buat perlawanan dengan menggunakan pelemparan batu. Tetapi dari situasi itu saya lihat ada beberapa aparat kepolisian terus ada juga intel yang menggunakan batu balas lempar lagi. Terus setelah itu bukan hanya batu saja yang digunakan untuk lempar, ada juga pembubaran menggunakan gas air mata. Jadi setelah itu massa yang ada di situ mundur semua ke belakang. Jadi posisi yang ada di tengah-tengah kami yang 7 orang ditahan. Jadi dari situ karena lihat situasi sudah semakin chaos, saya bersama Korlap Umum, terus kami 7 orang angkat tangan. Tujuan kami supaya situasi aman, situasi baik. Cuman situasi tambah memburuk. Jadi setelah itu saya Korlap Umum bersama kawan-kawan yang lain 7 orang kami serahkan diri dengan tujuan maksud kami supaya tidak ada korban dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi waktu kita serahkan diri itu sudah masuk ke dalam, ada teman-teman keamanan yang jaga situ. Jadi kami dibawa ke dalam, itu tidak diamankan secara aman. Tapi kami di situ semua dapat pukul. Jadi mulai dari ini kita tidak tahu berapa intel, pokoknya banyak. Satu jalan tutup, yang mana dorang berusaha untuk pukul kita. Akhirnya dari situ kami belum lihat juga siapa-siapa yang sempat pukul kita. Tapi dalam situasi itu memang ada yang kena balok, ada yang juga kena batu, ada yang juga kena pukulan, sampai kita diangkut masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil sampai kami dibawa ke Kapolsek AB. Setelah itu kita lihat semua ada beberapa teman kita semua mengalami luka-luka.
Yaitu yang pertama di sini Korlap Umum Gerson Pigai sendiri kepala bocor. Terus saya sendiri bibir pecah, terus tangan ini dipukul dengan balok, tapi itu dipukul sebenarnya di kepala, tapi kebanyakan saya tangkis begini jadi semua kena tangan. Jadi yang ketiga tuh di situ ada habil rupus, kepala bocor juga, terus kena pukulan di kaki lagi. Terus ada juga Lukas Gane itu yang kena pukulan di badan saja, kebanyakan di badan, tapi yang saya lihat itu kepalanya tidak bocor. Yang ketiga Ayu Seluka pelipis ini pecah, terus ada juga kepala bocor. Yang berikut di situ Tinus Heluka juga sama, kepala bocor juga. Jadi rata-rata hampir semua kepala bocor, cuma mungkin hanya saya sendiri terus dengan Lukas Gane itu yang kepala tidak bocor. Tapi di sini yang pertama ada balok yang saya dipukul dengan balok, terus ada bengkak sedikit. Dari situ setelah itu kami duduk depan Kapolsek sampai sekitar jam 6:30 tuh kami dimintai keterangan. Jadi dimintai keterangan tuh semua masing-masing. Jadi diperiksa masing-masing, penyidiknya masing-masing. Jadi setelah itu kami berikan keterangan yang pertama, terus yang kedua juga kami setelah itu besok paginya itu 2 kali kami dimintai keterangan. Yang ketiga itu yang di BHP. Jadi ada satu teman yang namanya Habel, yang kepala daerah, itu tidak melakukan apa-apa, bahkan tidak mendorong Polwan saat itu, tapi dia disangkakan hari itu kalau dia yang dorong Polwan itu. Padahal dalam situasi itu tuh Habel sendiri bagaimana usaha untuk amankan situasi. Jadi sempat dia dituduh, tapi kami yang Habel sendiri sempat dituduh tapi tidak dijadi tersangkakan. Jadi setelah itu kami diminta interogasi yang kedua. Yang saya bingung itu setelah kami diinterogasi itu kami ditanya penanggung jawab ini siapa, baru kami sama-sama sendiri bertanggung jawab. Jawaban dari kami seperti itu. Terus itu yang pertama, yang kita sudah kumpul, yang mereka minta keterangan yang kedua itu masih sama dengan yang pertama. Kalau penanggung jawabnya harus koordinator umum sendiri, tapi kami ganti juga. Terus yang ketiga juga sama, kembali ke awal. Penanggung jawabnya koordinator umum juga. Itu juga kami ganti juga. Penanggung jawabnya ini kami bertanggung jawab bersama-sama, maksud kami seperti itu. Tapi bagaimana dari situasi itu, bagaimana saya lihat kalau polisi sedang berusaha untuk kriminalisasi kawan Gerson Pigai sendiri. Jadi ini yang harus publik tahu. Makanya saya sampaikan. Jadi setelah itu kami setelah diinterogasi yang keempat di BAP, terus 2 orang yang menjadi tersangka, yang disangkakan. Itu juga yang menjadi korlap dengan wakil korlap yang disangka, yang dijadikan tersangka. Jadi setelah itu sekitaran jam 4:30 kami dibebaskan dari 5 orang dibebaskan dari Kapolsek AB, dan 2 orangnya ini langsung dibawa ke Polresta Jayapura. Mungkin dari saya seperti itu. Saya kembalikan ke direktur. Oke, masih ada lagi kah yang ingin disampaikan? Kalau sudah, dari apa yang telah disampaikan tadi, kalau kita kemudian mengambil garis-garis besarnya berkaitan dengan ketentuan pasal 10 Undang-Undang nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat, dan juga pasal 13 di undang-undang yang sama berkaitan dengan perihal surat pemberitahuan, itu sudah dilayangkan oleh para mahasiswa yang melakukan aksi penolakan KTT G20. Dengan demikian berkaitan dengan administrasi demonstrasi itu sudah dipenuhi oleh mereka.
Selanjutnya yang muncul pertanyaan yaitu mengapa sampai kemudian tidak ada titik temu dalam negosiasi yang terjadi. Kemudian juga bisa berujung sampai ke tingkatan ada fakta bentrok antara pihak kepolisian dan massa aksi, dan yang berujung pada kurang lebih 35 orang ya yang luka-luka pada masa aksi, dan menurut polisi di polisi juga ada yang luka-luka begitu. Nah, kalau kemudian luka-luka ini kita ambil dalam konteks hukum pidana, maka yang terjadi di sana adalah dugaan tindak pidana penganiayaan dan juga tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan secara aktif oleh kedua belah pihak. Itu temuan pelanggaran hukum pidana pertama yang kemudian kita temui dalam kasus tersebut. Yang berikutnya, kami juga menemukan di fakta pertama tadi dengan adanya surat pemberitahuan yang sudah disampaikan ke pihak kepolisian, namun kemudian tidak ada negosiasi yang berujung bisa berjalan secara maksimal. Ini menunjukkan ada fakta pelanggaran Undang-Undang nomor Undang-Undang nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat yang terjadi di sana. Itu fakta kedua. Yang menjadi fakta ketiga yaitu tindakan dari 7 orang massa aksi yang menyerahkan diri di sini menunjukkan fakta bukan penangkapan tetapi menyerahkan diri. Itu dua hal yang berbeda ya. Dan tujuan mereka menyerahkan diri ini juga sudah telah disampaikan tadi, bahwa untuk mengarahkan agar kondisinya ini bisa reda. Artinya bentrok itu bisa reda. Tapi yang terjadi dari pengakuan tadi oleh salah satu yang ditahan, mereka kemudian mendapatkan tindakan represif. Di sini kemudian menunjukkan ada pelanggaran Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Karena mereka faktanya bukan ditangkap, sudah tidak ditangkap, kemudian ada tindakan kekerasan yang dilakukan. Ini fakta yang kita temukan dalam konteks pelanggaran hukum, yaitu selain kesalahan dalam ketidakprofesionalan dalam menerapkan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981, juga menunjukkan adanya fakta tindakan penyiksaan terhadap 7 orang mahasiswa yang tadinya menyerahkan diri, tapi kemudian diartikan oleh pihak kepolisian sebagai penangkapan. Dan dalam praktiknya mereka mendapatkan tindakan penyiksaan. Ini sebagai contoh, salah satunya adalah bibirnya yang pecah. Ini fakta penyiksaan yang dialami. Nah, ini kemudian menunjukkan ada pelanggaran hukum yang keempat, yaitu tidak menerapkan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana secara profesional, dan di dalamnya kemudian mengakibatkan adanya tindakan pelanggaran Undang-Undang tentang anti penyiksaan. Dan atas semua fakta tindak pidana maupun pelanggaran hukum yang terjadi, ini kemudian kami sampai pada kesimpulan fakta kelima pelanggaran hukum yang terjadi, yaitu pelanggaran peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2003 tentang disiplin kepolisian, yang mana dengan tegas pada pasal 6 itu menegaskan agar aparat kepolisian dilarang melakukan tindakan penyalahgunaan kewenangan ya. Itu jelas pada pasal 6 huruf Q. 5 hal ini yang kemudian
kami temukan sebagai fakta hukum pelanggaran hukum baik tindak pidana baik 351 maupun 170. Yang berikutnya pelanggaran Undang-Undang nomor 9 tahun 1998. Yang berikutnya berkaitan dengan pelanggaran Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, dan yang berikutnya adanya fakta pelanggaran Undang-Undang penghapusan anti penyiksaan, dan yang ke-6 terakhir adanya penyalahgunaan kewenangan oleh pihak kepolisian. Nah, selanjutnya berkaitan dengan apa yang diminta oleh perwakilan masa aksi penolakan KTT G20 terkait minta untuk dibebaskan kedua orang rekan mereka yang ditahan. Ini kalau kemudian kita lihat pada fakta pada saat kami melakukan pendampingan terhadap Gerson Pigai saat di BAP dan juga Kamus Payage pada saat BAP, jelas kita temukan bahwa pasal 160 KUHP yang dituduhkan maupun pasal 214 KUHP yang dituduhkan serta 212 KUHP yang dituduhkan ini tidak sesuai dengan fakta sebagaimana kedua orang ini lakukan. Karena mereka sebagai contoh Gerson Pigai pada saat bentrok itu terjadi, dia justru yang tampil di tengah-tengah masa untuk minta untuk tidak usah melakukan perlawanan kepada aparat kepolisian. Itu terekam ya dalam berita acara pemeriksaan yang kami dampingi. Kemudian dia justru yang berusaha mengarahkan mahasiswanya untuk masuk ke semua duduk. Itu dia yang bicara. Sehingga kami mempertanyakan pasal 160 KUHP yang diberikan kepada Gerson, karena tindakannya tidak menganjurkan masa aksi untuk melakukan perlawanan. Justru dia yang menyampaikan untuk masa aksi berhenti, tidak melakukan apa-apa. Itu fakta. Yang berikutnya, atas dasar fakta tersebut, dia juga menyampaikan bahwa dia tidak tahu pada saat di lapangan siapa anggota polisi yang menjadi korban. Dia malah tahu setelah dia diangkut bersama-sama dengan 6 rekannya yang menyerahkan diri di kantor polisi Polsek AB Pura, baru dia tahu ada korban di pihak aparat. Sementara di lapangan dia tidak temukan atau tidak melihat sama sekali. Sementara keterangan lain yang dia sampaikan bahwa ada banyak masa aksi termasuk dia sendiri itu menjadi korban tindakan kekerasan. Kalau kita lihat di foto, bahkan yang terakhir saya lihat di AB Pura, wajah, muka, bajunya itu berdarah semua. Ini fakta yang ada. Jadi seperti apa yang diminta tadi, kemudian ketika kita lihat dengan fakta, yang kami khawatirkan di sini adalah praktek kriminalisasi terhadap Gerson sebagai koordinator lapangan dalam konteks aksi penolakan KTT G20. Dan pasal yang digunakan tidak sesuai dengan tindakannya. Ini lagi-lagi kemudian menunjukkan fakta kriminalisasi. Atas dasar itu kami minta agar dalam melakukan proses ini agar bisa kedepankan profesionalisme
dalam hal ini. Dan kami juga minta agar beberapa mahasiswa yang menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh oknum aparat keamanan yang hadir pada saat aksi di depan Gapura itu juga diproses. Karena tindakan mereka juga jelas-jelas bertentangan dengan hukum. Nah, ini kami sampaikan agar tidak ada praktek penegakan hukum secara diskriminasi terhadap warga negara, baik itu aparat kepolisian maupun juga masa aksi. Karena kedua belah pihak ini ada yang korban, baik di mahasiswa maupun di aparat kepolisian. Jadi kalau seandainya yang diduga atau yang dituduh mahasiswa melakukan kepada aparat kepolisian itu diproses, maka kami juga minta agar yang aparat kepolisian lakukan kepada mahasiswa juga diproses, biar tidak ada diskriminasi dalam penegakan hukum. Di atas daripada itu, kami juga menyampaikan kepada pimpinan kepolisian yang ada di wilayah hukum Polda Papua dan lebih khususnya di Polresta Jayapura untuk mengedepankan surat edaran Kapolri tentang restoratif justice dalam kasus ini. Karena saya pikir surat edaran itu dikeluarkan oleh Pak Kapolri yang ditujukan kepada bawahannya yang ada di level Polda, Polres, dan juga Polsek. Maka itu kita minta agar bisa melakukan pendekatan itu dalam kasus ini. Apabila tidak melakukan pendekatan itu, maka kita juga minta dengan tegas agar tidak ada diskriminasi dalam penegakan hukum. Maka proses juga oknum keamanan yang melakukan tindakan kekerasan terhadap masa aksi, biar kemudian tercapai atau terimplementasi asas persamaan di depan hukum. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ada rekan saya ingin mau tambahkan? Oke. Bagi teman-teman mahasiswa ada yang ingin ditambahkan? Oke. Tidak ada. Oke. Selanjutnya mungkin saya kasih kesempatan kepada rekan-rekan mahasiswa untuk menyatakan pernyataan sikapnya. Bukan baca tapi menyatakan sikap. Poin-poin saja. Oke, shalom, selamat sore untuk kita semua. Selamat sore buat teman-teman yang sedang mengikuti siaran langsung. Di sini ada beberapa pernyataan yang ingin saya sampaikan. Ada dua pernyataan. Yang pertama, kami minta kepada Kapolda Papua, Kapolres Jayapura, dan juga seluruh kepolisian untuk bagaimana ke depan melakukan pendekatan kepada masa aksi atau masyarakat harus dengan tindakan yang profesional, tidak dengan tindakan represif. Yang kedua, kami mahasiswa Papua se-Jayapura minta mendesak dengan tegas kepada Kapolresta Jayapura untuk tidak mengkriminalisasi kawan kami Gerson Pigai dan Camus Bayage. Jadi kami minta untuk segera bebaskan kawan Gerson Pigai dengan kawan Camus Bayage. Yang ketiga, kami minta juga kepada Rektor Uncen selaku lembaga Uncen yang punya kewenangan untuk melarang polisi masuk ke lingkungan Uncen. Karena represif yang terjadi itu terjadi di lingkungan mahasiswa, bukan di jalan atau di luar dari lingkungan kampus. Mungkin seperti itu saya kembalikan. Oke, sebelum saya tutup ada pertanyaan dari rekan-rekan wartawan, silakan. Waktu saat interogasi apakah mereka ada lakukan pemukulan? Oke, situasi saat interogasi kami diinterogasi dengan baik, tidak ada pemukulan. Cuman yang kami beratkan tuh saat kita buat
Interogasi kita buat pernyataan lain, terus hasilnya nanti jawabannya lain. Jadi misalnya seperti yang tadi saya ada sampaikan, kalau penanggung jawabnya siapa? Penanggung jawabnya kami sama-sama bertanggung jawab. Jadi setelah itu sudah kami sepakati, sudah tulis. Terus besoknya nanti beda juga penanggung jawabnya Korlap, seperti itu. Jadi kami ubah sudah 3 kali, seperti itu. Kalau untuk ancaman atau apapun itu tidak ada. Mungkin penegasan dari mahasiswa sendiri terkait dengan para pelaku pemukulan terhadap mahasiswa atau masa aksi saat melakukan aksi. Sikapnya terhadap pelaku yang pukul mahasiswa. Oke, mungkin sikap kami sebagai mahasiswa, polisi ini kan penegak hukum. Jadi kita lihat faktanya di lapangan bahwa kita 7 orang yang menyerahkan diri ini saja dapat pukul habis-habisan dengan kepolisian. Jadi itu bukan hanya 1 orang pihak kepolisian, ada polisi, ada juga intel yang melakukan pemukulan kepada kami 7 mahasiswa yang ditangkap. Belum lagi teman-teman yang dipaksakan ditembak mundur menggunakan gas air mata. Terus belum lagi teman-teman yang dilempar dengan oleh aparat kepolisian. Itu kami belum hitung. Kami 7 orang juga sudah mendapatkan fakta bahwa kami mendapatkan kekerasan saat menyerahkan diri. Jadi mungkin di sini pernyataan kami bahwa Kapolres Jayapura tidak menyembunyikan pelaku kekerasan yang hari itu yang memukul kita saat kita serahkan diri. Mungkin seperti itu. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan dari kawan-kawan wartawan, maka konferensi pers dengan tema mengungkap fakta represif yang terjadi di depan kampus Uncen saat mahasiswa melakukan aksi penolakan KTT G20 kami akhiri. Selamat sore, sampai jumpa, salam demokrasi. Shalom. Hidup mahasiswa.